Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih yang lain? Belum masuk, Bu. Oke, nggak apa-apa. Mungkin yang on cam ini lagi banyak aktivitas ya. Slide saya nampak? Ada kelihatan? Oke, Rahmat lagi raise hand. Oke, kita mulai aja ya. Soalnya waktunya cuma 30 menit. Baik, Bu. Oke, jadi pembahasan kita kali ini itu mengenai presentation skills for students, kemampuan presentasi untuk mahasiswa gitu. Jadi masih banyak di antara kita itu kemampuan berbicara di depan kelas masih kurang, belum tahu menyampaikannya seperti apa di kondisi yang normal, formal gitu. Jadi today our topic is presentation skills for students. Let me see. Jadi ada beberapa presentation skills untuk mahasiswa. Salah satunya itu bagaimana cara membuka dan menutup sebuah presentasi. Oke. Nah, kita lihat dulu apa nih kata si Dignan 99 bahwasanya presentasi yang baik itu adalah jika memenuhi indikator yang pertama, melibatkan audiens. Jadi audiens terlibat. Kemudian yang kedua, strukturnya jelas. Jadi ada pembatas antara sesi pertama dengan sesi akhir, jadi dia jelas gitu. Yang ketiga, involve the use of visual aids effectively. Jadi ada visual aids yang kita gunakan, ada medianya gitu. Nah, seperti slide ini. Kemudian yang keempat katanya menggunakan nonverbal language. Nonverbal language itu atau sering dikenal dengan nonverbal communication, ada gestur, facial expression atau mimik wajah, kemudian eye contact, fokus mata. Nah, yang kelima, suara. Jadi ada volume, ritme, jeda, intonasi, dan yang terakhir itu dipersiapkan dengan baik. Nah, sebenarnya tahapan presentasi itu seperti yang kita ketahui kalau mahasiswa biasa ya presentasi. Yang pertama greet, salam, introduce self, mengenalkan diri, introduce presentation, apa yang kalian bahas hari itu, gitu, presentasi mengenai apa itu. Present main body atau point-point dalam presentasi Anda sampaikan. Kemudian explain structure of presentation. Nah, tahapan apa aja, sesi apa aja yang ada dalam presentasi, dari sesi presentasi dulu, pembukaan, kemudian ada isi, terus ada sesi tanya jawab, ada conclude, menyimpulkan, ada summarize, sama seperti conclude, meringkas, kemudian take questions, membuka sesi tanya jawab. Let me see. Tadi ada cara menutup dan membuka. Opening, signaling, starting, signaling, dan closing. Let me see, getting started ya. Bagaimana kita membuka sebuah presentasi? Yang pertama, greetings dulu. Jadi kalau kita biasa gunakan kalau dalam bahasa Inggris, good morning all gitu. Kalau misalnya Anda lakukan presentasi di pagi hari.
good afternoon, good evening, or karena kita mayoritas Islam, saya bilang assalamualaikum duluan, baru good morning. Kemudian ada addressing. Addressing itu kalian tujukan ke siapa tuh salamnya? Ladies and gentlemen biasanya kan, atau good morning everyone, good morning everybody, atau good morning brother and sisters, or good morning my dear classmates gitu. Kemudian yang ketiga ada introducing self. Kenalkanlah diri Anda kepada teman-teman. Let me introduce myself. My name is, misalnya Rina Irawan gitu. Atau allow me to introduce myself. My name is Rina Irawan. I'm a presenter, I'm a moderator and presenter gitu misalnya ya. Nah, kalau misalnya Anda di dunia kerja, itu I'm from gitu. Atau mungkin kita persempit lagi, presentasi dalam kelas. Allow me to introduce myself. My name is Rina Irawan. I am a moderator and presenter at once. Kemudian I am from gitu. I am from group 1 misal kayak gitu ya. Kemudian opening remarks gitu. Katakanlah bahwa it's good to be here gitu. Maksudnya sangat menyenangkan untuk berdiri di sini. It's a great pleasure to be here. I'm glad to be here. Saya pribadi sangat senang berdiri di sini. I'm honored. Saya merasa berharga untuk berada di sini. I'm honored to be here gitu. Bahwasanya Anda diberikan kesempatan untuk presentasi. Kemudian starting, mulailah. The title of my presentation is misalnya presentation skills for students. Atau mungkin I'd like to talk today about presentations for students. Presentations skill for students. Atau bisa Anda katakan my topic today is presentation skills for students, or bisa bilang I'd like to discuss today about. Jadi biasanya kalau kita presentasi itu yang paling sering digunakan orang, I'd like to discuss today about, or my topic today, or our topic today, or the title of my presentation. Nah, di starting itu misalnya kita bisa memulai dengan pertanyaan dulu ya. Have you ever wondered why, misalnya, have you ever wondered why cars should be banned from this world? Gitu. Pernah nggak kalian mengkhawatirkan kenapa mobil itu harusnya itu nggak usah ada di dunia ini gitu. Jadi teman-teman bakalan kasih respon polusi gitu misalnya. Atau did you know that cars should be banned in this world? Misal kayak gitu. Tahu nggak kalian bahwasanya suatu saat mobil itu pasti dilenyapkan lah, nggak dipakai lagi di bumi ini gitu. Jadi kita mulai dulu dengan pertanyaan, atau bisa dimulai dengan sebuah cerita, starting with a story or joke, atau bisa dengan candaan. Would you like to hear a story? Gitu. Kalian mau dengar sebuah cerita nggak? Gitu. Mau, audiens pasti bilang kayak gitu. Or let me start by telling you a story. Gitu. Izinkan saya untuk memulai ini dengan menyampaikan sebuah cerita. Gitu. Atau Anda bisa mulai dengan starting with facts or opinion. Jadi Anda bisa memulai dengan fakta-fakta atau opini. According to the latest research, menurut penelitian sebelumnya gitu, atau penelitian terakhir, penelitian baru-baru ini gitu. Atau statistics show that gitu. Misalnya Anda kemukakan dulu misalnya bahwasanya data statistik menunjukkan bahwa orang Indonesia 95% mengalami penyakit gula gitu misalnya. Kenapa ya gitu. Jadi orang berkata kenapa ya gitu. Banyak Bu makan, nasinya terlalu pulen atau sebagainya dan lain sebagainya. Atau mungkin Anda bisa bilang I've read somewhere the other day that gitu. Aku pernah baca gitu. Saya pernah baca bahwasanya gitu. Nah, setelah starting baru Anda planning. Nah, I have divided my talk into. Jadi, Anda buatlah rencana presentasi bahwasanya I have divided my talk into. Jadi, saya itu sudah membagi pembahasan ini ke dalam misal 3 sesi gitu. I have divided my talk into 3 seasons, misalnya presentation seasons, kemudian ada tanya jawab,
asking and answering questions gitu. The first point of my talk is gitu. Ada juga bisa bilang the first point of my talk is gitu. Jadi poin pertama yang ingin saya bicarakan adalah gitu. Atau my second point is gitu. Jadi Anda planningkan gitu. Itu yang pertama bagaimana Anda memulai ya. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Sorry, kecepatan. Oh, bukan ini. Oke, let me see signaling. Jadi, bagaimana kita mengaitkan pembicaraan kita dalam suatu presentasi, ada namanya sequencing ideas. Jadi firstly, secondly, thirdly, next gitu misalnya. The next presenter misalnya Anda udah selesai bicara nih. Nah, pengen berganti pembicara dengan teman Anda misalnya. The next presenter is. Pasti kalian pernah dengar itu atau firstly, secondly, thirdly gitu. Kemudian ada opening a new section. Jadi ada cara membuka sebuah sesi yang baru. Bagaimana caranya? Bilangnya seperti ini. Let's now look at the gitu. Let me now turn to the second speaker misalnya. Izinkan saya untuk membalikan ke pembicara kedua atau let me now turn to the moderator. Izinkan saya masih bisa dengar nggak? Oke. Kemudian ada things. Lanjut aja ya, soalnya ininya singkat. Nah, biasanya ada signaling the end, kemudian summarizing, concluding, closing, inviting questions. Jadi ada beberapa ekspresi yang harus kita sampaikan. Apa itu signaling the end? Oke, that brings me to the end of my talk atau presentation. Oke, akhirnya inilah akhir dari presentasi saya, misal atau mungkin this is the end of my presentation, boleh. Atau so that all I have to say thank you for your attention. Misal kayak itu. I come to the end of my presentation. Ini yang sering digunakan orang ya. Setelah this is the end of my presentation atau I come to the end of my presentation. Gitu. Kemudian ada summarizing, to sum up, untuk meringkas gitu. Bla 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 atau in brief bla 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 bla. Before I stop, let me just bla 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 bla. Misalnya, if I can briefly summarize, gitu. Ada to conclude, I'd like to say. Misalnya katakanlah simpulan Anda. Kemudian atau seringnya orang bilang in conclusion. Closingnya bisa jadi thank you for your attention, thank you for listening attentively, and etc. Kemudian inviting question. I'd be glad to answer any question. Atau mungkin orang setelah saya the end, misalnya, so I come to the end of my presentation, and I'd be glad to invite you to ask the questions. Biasa orang kayak gitu ya. I'd be glad to answer any question. Jadi saya itu senang kok misalnya ada yang bertanya gitu. Mulailah si audiens bertanya. Nah, skill yang selain membuka dan menutup, ada using visual aids. Jadi Anda menggunakan media gitu. Media yang seperti apa gitu. Jadi medianya itu harus simple, bisa dibaca, atraktif dia, bisa buat orang bertanya, memancing audiens bertanya, reliable, terpercaya, kemudian praktis. Jadi Anda sudah mempraktekkannya sebelumnya, selain isinya yang praktis, Anda juga harus sudah mempresentasikannya sebelumnya. Anda trial error dulu. Kemudian valuable, bermakna dia tidak diktator, tidak monoton, tidak memaksakan slide presentasi Anda itu harus menurut pemikiran Anda, enggak. Nah, kemudian apa yang harus dikatakan ketika kita menampilkan visual aids di depan teman-teman? Oke, gitu. Yang pertama, introducing visual. Oke, alright. Let's take a look at this slide, misalnya. Atau here I have a slide that about this topic today. Atau have a look at this slide. Or as you can see here, my slide is about gitu misalnya. Atau it's clearly seen that Anda kemukakanlah apa yang ada di visual aids Anda.
Locating a point on a slide. Jadi tempatkanlah poin-poin penting dalam slide. Misalnya on the left side. Jadi Anda tunjukkan. Misalnya ini saya bilang English presentation skill yang kedua itu using visual aids. Jadi lihai kita menggunakan visual aids gitu. Coba tengok gambar yang di sini gitu. On the left side tengok ada karikatur di situ katanya. Jadi kita bisa tempatkan poin penting di slide kita. Or you can see at the top, blah blah blah, on the right here, blah blah blah, on the bottom, blah blah blah. Kemudian checking with audience. Setelah Anda menjelaskan menggunakan visual aids, maka pastikanlah audiens kalian mengerti atau tidak. Is this clear enough for everyone? Gitu. Sudah jelas? Sudah cukup jelas nggak untuk semuanya gitu? Hope it's clear enough for everyone to see. Jadi saya berharap ini sudah cukup jelas bagi semuanya. Can everybody see that? Gitu. Can everybody see that? Bisa nggak dilihat? Ya slide saya bisa nggak dilihat ya? Gitu. Is this clear enough for everyone? Itu sering digunakan. Atau can everybody see that? Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau presentasi bahasa Inggris, jangan lagi bingung mau mengatakan apa. Kalau Anda sudah menampilkan visual aids, silakan tanya, can everybody see that? Bisa nggak dilihat slide-nya gitu ya? Meaning a visual of the visual. Jadi ada kebermaknaan dari sebuah visual. Anda kalau misalnya buat presentasi, harus ada maknanya setiap poin-poin yang Anda tampilkan atau gambar-gambar atau grafik, diagram. Bisa bilang seperti ini, this graph shows that, grafik ini menunjukkan bahwa, atau this picture shows that, gambar ini menunjukkan bahwa gitu ya. Jadi Anda jelaskanlah gambar itu menunjukkan apa gitu. Atau mungkin this graph tells us about, atau this graph demonstrates or illustrates, refers to titik-titik gitu. As you can see here, biasanya orang menggunakan ini. As you can see here, blah 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 blah. It's clearly seen here that blah 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 blah. Atau mungkin sangat jarang ya kalau orang misalnya bilang this demonstrate, paling tidak this illustrate, gitu ya. Kemudian apa skill presentasi bahasa Inggris yang ketiga? Anda mahir menggunakan nonverbal communication and handling questions. Anda mahir menggunakan komunikasi nonverbal dan bagaimana menghandle pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Apa itu? Jadi aspek of nonverbal communications itu ada yang pertama postur. Postur tubuh Anda harus berdiri tegak, jangan kaku. Berdiri tegak. Stand straight but not stiff. Balance your weight evenly on both feet. Jadi berdirilah di kedua kaki Anda dengan tegap. Balance ya, seimbang. Standing well helps diaphragm to produce air easily. Jadi Anda bisa menarik nafas luas gitu. Jadi harus berdiri tegak tapi jangan kaku. Kemudian buatlah sedikit movement atau gesture. Buatlah sedikit movement atau gesture. Jadi sebenarnya kata too much movement is distracting. Jadi terlalu banyak bergerak itu juga mengganggu orang lain gitu. Mana-mana sih ibu ini, kemana-mana sih bapak ini gitu. Jadi harus membuat gerakan sedikit gitu. Use movement and gesture to signal transition. Jadi kalau Anda ingin mengganti sebuah sesi gitu, sedikitlah bergerak. Jadi avoid meaningless gesture and repetitive movement. Jadi hindarilah gesture-gesture yang enggak bermakna atau gerakan yang tidak bermakna. Jangan berulang-ulang. Jadi dia distract orang gitu. Kemudian ada facial expression, mimik wajah, ada voice. Kita harus berbicara dengan keras, speak a little louder than you think is necessary, speak a little slowly. Kemudian ada eye contact. Eye contact ini yang paling urgent ya di kalangan mahasiswa. Eye contact-nya tuh cuma nengok ke depan aja, lihatlah yang di sudut, lihatlah yang sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi sebagai presenter yang baik harus eye contact-nya itu secara menyeluruh. Don't focus the gaze at one season only. Look at the people. Oh. Kemudian ada playing for
for time. Let me see. Titik-titik. Well, I suppose I'd say. Titik-titik. That's an interesting or very good question. Misalnya udah ada yang bertanya nih, that's an interesting or very good question. Well, gitu. Well itu Anda lanjutkanlah. Siapa kira-kira dari grup Anda yang bisa jawab? Atau mungkin Anda sendiri yang jawab gitu. Kalau misalnya Anda presenter sendiri. Kemudian dealing with awkward questions. Mulailah dengan pertanyaan yang nggak biasanya. I haven't had time to look into that. Sorry, gitu. Saya belum pernah dengar pertanyaan seperti itu, maaf gitu. Atau mungkin bisa Anda bilang, I'm not absolutely sure, but I'd like guess that. Saya tidak terlalu yakin sebenarnya, tapi saya akan coba untuk jawab gitu. Atau mungkin Anda bisa, I'm not sure, can anyone help? Atau saya nggak begitu pasti ya untuk menjawab gitu.